di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perumpat RRI Palembang di mana saja berada. Pagi hari ini seperti biasa pukul 9 kita ada di obrolan komunitas. Dan hari ini tentunya Mita tidak sendirian bersama para komunitas yang ada di Kota Palembang. Dan kali ini Mita bersama teman-teman dari UKM Simponi Polsri ya. Jadi kita akan membahas tentang Hari Anak, yaitu dengan tema merangkai harmoni untuk anak Indonesia, peran mahasiswa dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. Hari ini kita sudah kehadiran teman-teman dari UKM Simponi Polsri. Ada Eflan, ada Amanda, Kezia, dan juga Muhammad Rifki. Tapi sebelum itu Mita informasikan bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Perumpat Palembang dan dapat Anda saksikan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi dodolor pendengar Perumpat RRI Palembang, kalau pengen nanyo boleh komen di YouTube ataupun RRI Digital, serta bisa ke line telepon kita di 0711351656 atau juga boleh ke WhatsApp kita di 089778848884. Dodolor pendengar Perumpat RRI Palembang, tanpa berlama-lama langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu bersama 4 narasumber kita pagi hari ini dari UKM Simponi Polsri. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo Kak. Halo Kak. Selamat pagi. Aduh, kalau sudah sama-sama mahasiswa nih pasti semangat sekali nih kalau pagi-pagi ya. Apalagi ini teman-teman kita dari UKM Simponi. UKM Simponi. Nah, Iya. sebelum kita kenalin tentang UKM Simponinya, mungkin teman-teman boleh deh kenalan terlebih dahulu satu persatu biar kawan-kawan kita yang lagi dengerin di rumah pagi ini bisa tahu dulu nih, ini suara siapa dan ini namanya Oke. siapa. Silahkan. Oke, mungkin dari aku dulu. Kenalin teman-teman semuanya. Nama aku Eflan Solawan. Aku dari UKM Simponi, itu di bidang vokal. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kazia, biasa dipanggil Zia. Di sini saya merupakan talent simponi di bidang teater. Oke. Kenalin, aku Amanda Septiani Lestari, aku juga bagian dari UKM Simponi dan sama kayak Kazia, aku dari bidang teater. Oke. Terakhir, Rifki. Kenalin, nama saya Muhammad Rifki Alfarizi, biasa dipanggil Rifki. Saya merupakan talent dari UKM Simponi, yaitu bidang teater. Oke, berarti teman-teman bersama di UKM Simponi ya. Benar Kak. Nah, tapi sebelum kita lebih ke tema kita pagi ini, mungkin teman-teman bisa jelasin dulu deh UKM Simponi Polsri ini sebenarnya apa dan mungkin sudah dari kapan sih adanya seperti itu? Oke, baik Kak. Sebelumnya saya kenalin UKM Simponi terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, UKM Simponi itu sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang seni. Nah, UKM Simponi itu sendiri berdiri semenjak dari tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, terus UKM Simponi ini sendiri itu merupakan organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang menaungi mahasiswa-mahasiswi Polsri yang memiliki minat dan bakat di bidang seni, seperti itu Kak. Oke, berarti sudah dari 2019 ya kalau nggak salah. 14. Udah 14 ya Ya. kalau nggak salah. Nah, teman-teman tergabung sendiri berarti udah berapa lama nih di UKM Simponi?
Kalau aku sendiri itu merupakan angkatan 14 sekarang, berarti saya sudah 2 tahun di UKM Simponi dan teman-teman yang lainnya juga ini berbeda-beda. Boleh dari Kazia dulu. Kalau aku juga sama seperti Evan, itu angkatan 14. Kalau Amanda dan juga Rifki? Kalau Manda itu baru jalan 1 tahun, Oke. angkatan terbaru. Angkatan terbaru. Rifki? Rifki juga sama-sama Kak Manda baru 1 tahun. Iya. Oke, berarti teman-teman berbeda-beda ya, Ya, beda-beda, angkatan. Kak. Karena berbeda juga mungkin semesternya juga ya. Iya, betul beda. Kak. Berbeda-beda semester. Berbeda semester. Nah, berarti kan teman-teman di sini bidang kesenian. Nah, tapi hari ini kan kita mau bahas tentang Hari Anak Indonesia, yaitu merangkai harmoni untuk anak Boleh, Indonesia. Peran mahasiswa nih di sini untuk mewujudi lingkungan yang aman, sehat dan ramah anak. Mungkin juga kalau kita berkesenian juga terkadang kita melihat dari sudut pandang anak Indonesia nggak sih dalam Benar. berperan. Benar banget. Kayak Kezia, Amanda, Rifki dan juga Evelyn kan pastinya kalau ngangkat satu tema pasti akan ada kaitannya juga sama kehidupan sehari-hari. Nah, dari sekian banyak kegiatan di UKM Simponi ada nggak sih yang berkaitan sama anak-anak gitu? Misalnya kayak teaternya atau pentasnya di depan anak-anak atau seperti apalah pokoknya yang berkaitan sama anak-anak. Mungkin dari kegiatan UKM Simponi ini sendiri itu mostly atau kebanyakan itu tujuannya itu menampilkan kesenian di lingkungan mahasiswa seperti itu Kak. Tapi kalau di lingkungan anak itu sendiri mungkin kami ada untuk perform di halayak umum, yaitu ada satu program kami yang besar yaitu Gebiar Simponi Kak. Oke. Gebiar Simponi ini yang bersifat umum dan bisa ditonton oleh semua kalangan baik dari anak-anak maupun sampai dewasa, itu bisa ditonton bersama-sama seperti itu Kak. Oke, berarti kalau Gebiar Simponi berarti itu event tahunan ya? Iya bener banget Kak, itu merupakan program terbesar dari UKM Simponi yang dilakukan setahun sekali, itu di bulan 10 kalau di tahun ini. Oke, Iya. berarti udah nggak lama lagi nih. Iya bener banget. Atau jangan-jangan kesibukan kalian akhir-akhir ini latihan untuk acara ini? Iya benar. Dari UKM Simponi sendiri itu kebetulan dalam waktu dekat ini itu ada kegiatan yaitu Porseni. Yang pertama, Porseni itu merupakan kegiatan perlombaan yang dilakukan tujuannya itu targetnya itu ini seluruh politeknik seluruh Indonesia dilombain dalam satu kampus gitu. Jadi sementara ini teman-teman lagi nyiapin buat Porseni semua dan juga sambil nyiapin Porseni dan juga teman-teman UKM Simponi nyiapin buat acara Gebiar nanti. Jadi fokusnya kebagi dua nih Kak. Jadi ya dikuat-kuatin lah. Iya sih, belum lagi untuk kampusnya sendiri, belajarnya sendiri ya. Benar. Tapi ini masih libur atau udah mulai? Masih libur. Kalau Polsi sendiri itu udah mulai libur dari kapan ya? Dari 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu sampai bulan 9 nanti. Oh oke, berarti aman ya. Aman. Aman ya untuk sementara ini ya. Masih kosong. Fokusnya masih di Porseni sama untuk di Gebiar. Gebiar Simponi ini. Bener banget ya. Oke. Nah, kalau untuk yang berangkat ke ke Porseni ini Porseni. orang-orang terpilih kah atau semua dari anak-anak Simponi nih? Kalau Porseni itu sendiri merupakan orang-orang pilihan Kak. Dia itu melalui tes terlebih dahulu atau seleksi yang dilakukan di Polsri. Nah, kebetulan ini teman-teman dari UKM Simponi yang berangkat ke Porseni nanti ke Medan itu Kak. Ini teman-teman dari dari monolog semua. Oke, jadi dari monolog Bidang puisi. Amanda ada sama bidang puisi. Kezia. Iya, Amanda Iya. sama Berangkat. Kezia. Sama siapa? Sama Rifki. Sama Rifki. Bertiga. Oke. Ini merupakan artis Kak. Iya, artis. Kalau Artis Polsri ya. disebutnya artis itu kebetulan Kazia monolog, Amanda monolog, Rifki puisi gitu Kak. Oke. Lombanya nanti. Gimana nih persiapannya nih? Ini kan bulan berapa tadi berangkatnya? Bulan 7. Bulan ini. Bulan ini. Tanggal 23 nanti. Wah. Iya. Gimana persiapannya kalau dari Amanda dan juga Kezia satu cabang berarti kan? Iya, Cuman betul. yang Satu cabang. Rifki yang puisi Iya, sendiri. benar banget. Kalau Amanda sama Kezia gimana persiapannya? Persiapannya tuh lumayan panjang Kak. Ada mungkin sekitar 3 bulan ya.
dari awal latihan dan juga itu juga nggak mudah sih menurut Kazia, apalagi kayak dari awal seleksinya itu kan bener-bener lumayan ketat kayak itu. Nah terus juga latihannya juga gimana ya, kayak diulang-ulang terus gitu Kak, jadi agak memakan waktu yang banyak seperti itu. Oke, kalau Amanda gimana nih? Untuk persiapan Manda sama kayak Mbak Kazia, kami kebetulan latihan tuh selalu barengan. Iya. Jadi untuk waktu 3 bulan persiapannya cukup matang bisa dibilang karena sudah lama sekali. Menyiapkan mental juga untuk nanti lomba. Karena secara nggak langsung akan ketemu banyak teman-teman dari mana-mana ya. Iya, dari betul. Politeknik seluruh Indonesia. Iya, Politeknik seluruh Indonesia. Aduh, tapi mateng ya. Kalau Rifki gimana nih Rifki? Kan perwakilan cabang puisi. Gimana Rifki persiapannya? Gimana, Rifki? Tentunya persiapannya yang dilakukan itu sangat berat dan sangat lama. Di mana sampai detik ini mungkin progresnya masih 80% belum 100%. Oke, tapi mau nggak mau harus siap berangkat ya. Mau nggak mau harus Iya, siap betul. angkat, harus siap tempur. Oke, berarti untuk Amanda, Kezia, dan Rifki kan sibuk untuk Porseni. Di sini Elvan sendiri yang bisa kita ajak ngobrol tentang simponi, kegiatannya simponi nanti di bulan 10. Nah itu benar-benar. persiapannya gimana nih sama teman-teman yang tinggal di Palembang nih yang nggak gitu. berangkat ke Medan? Persiapannya seperti apa sudah? Kalau dari UKM Simponi sendiri itu kan banyak pengurusnya, itu sekitar 70 orang Kak. Nah kemungkinan itu yang berangkat dari UKM Simponi itu ada hanya 3 orang. Oke. Nah jadi kemungkinan kami fokus ke Porseni untuk berangkat ke Medan, dan teman-teman dari pengurus lainnya itu menyiapkan untuk acara gebiar nanti. Iya. Seperti itu. Jadi masih bisa terhandle lah. Masih untuk- bisa ya. Iya, Karena dari masih banyak. 70 paling 3 Paling 4 3 yang yang berangkat. Oke, berarti memang persiapan teman-teman dari UKM Simponi ini sudah matang ya untuk Iya, bisa dibilang gitu. acara-acara yang akan datang nih. Nah, berarti kan gebiar Simponi ini nantinya akan bebas nih, bisa ditonton siapa saja. Bener banget Kak. Pelajar, mahasiswa, Mahasiswa. umum juga Iya. mungkin bisa datang. Nah, ini mengenai tema kita Hari Anak Indonesia. Berarti anak-anak juga bisa nonton. Bisa nih? banget Kak, bisa banget. Di Gebar Simponi ini apa aja sih yang bakal ditampilin sama teman-teman UKM Simponi sebenarnya? Oke, jadi di Gebiar Simponi ini merupakan program tahunan, yaitu perlombaan antar di Palembang, yaitu perlombaan kelima cabang seni, yaitu cabang seni vokal, musik, tari, teater, dan juga grafis seperti itu Kak. Nah di balik dari perlombaan ini yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan, yaitu dari UKM Simponi sendiri itu bakalan nampilin kelima cabang seni itu tadi. Nah jadi kami juga menyiapkan tontonan atau hiburan buat teman-teman semua yang ingin nonton, yaitu tadi dari cabang vokal bakalan nampilin penampilan yang terbaiknya, begitu juga cabang tari, cabang grafis, teater, dan juga cabang musik seperti itu. Nah dan juga nanti kami akan kasih penampilan spesial nih Kak di Gebiar Simponi, yaitu drama musikal dari UKM Simponi, yaitu gabungan dari kelima bidang tadi Kak yang akan ditampilkan di Gebiar Simponi nanti. Oke, berarti memang benar-benar bisa lah ya menjadi tontonan anak-anak Bener ya. banget Kak, bisa banget. Karena 5 kesenian tadi akan ditampilkan semua di Bener, Gebiar Simponi. bener. Nah, teman-teman kita bakal break dulu sebentar ya. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan pastinya membahas lebih dalam tema kita pagi ini, ialah merangkai harmoni untuk anak Indonesia, peran mahasiswa dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. Untuk begitu, pendengar Pro 4 RRI Palembang tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di obrolan komunitas pada pagi hari ini. Dan tadinya kita sudah membahas tentang apa itu UKM Simponi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang tema kita pada pagi hari ini. Tadi ialah melangkai harmoni untuk anak Indonesia, peran mahasiswa dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. Dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, diingatkan sekali lagi kalau ingin bergabung boleh melalui line telepon kita di 351656 atau juga boleh di WhatsApp 0897 7884 884. Kita terima dulu teleponnya. Boleh, boleh. Kita coba dulu ya. Oke. Siapa tahu pertanyaan nih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Kliwon di Pulau Rimo. Oke, Kliwon, ada pertanyaan untuk teman-teman kita pagi ini? Iya betul. Silakan dengan pertanyaannya. Oke. Makasih Mbak Mita ya. Iya. Ini adik-adik, saya sebut adik-adik karena memang saya sudah beberapa tahun yang lalu selesai ya. Saya asal dari Jogja dan di sini perantau. Pertanyaan saya, dulu saya aktivis seni juga tapi karena di teater terutama itu saya agak kecewa karena di sana ada semacam pergaulan yang lepas kendali karena sering kegiatan keluar itu ya. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana untuk mengantisipasi hal yang itu, yang kondisi yang saya khawatirkan itu. Yang kedua, apa benar sih anak-anak seni itu sulit diatur? Dan yang ketiga, pertanggungjawaban moral atau di mana posisi Tuhan terhadap adik-adik ini dalam berkesenian. Bukan ngetes ini, tapi kita bisa sharing ya, karena saya dulu pernah ke itu dan saya pernah melihat fenomena yang di lingkungan kami saat itu sih. Saya jadi kecewa, terus saya mengundurkan diri. Terima kasih Mbak Mita. Yuk, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Siapa yang jawab? Aku? Siapa yang mau jawab? Oke, boleh Manda, boleh. Manda, boleh. Jadi tentang kekhawatiran Omnya untuk para seniman-seniman yang ada di Palembang ya akan mungkin pergaulan bebas. Sejauh Manda berkecimpung di dunia seni, berhubung dari SMA, jadi Manda itu selalu diajarin untuk terus mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kami tidak boleh jauh-jauh dari sholat. Misal kami juga selalu baca doa, baca yasin sebelum pentas. Jadi mungkin untuk membatasi pergaulan-pergaulan yang takutnya akan menyimpang, terutama untuk banyak-banyak anak muda, anak-anak yang ada minat di dunia seni, itu balik lagi cara pengajarannya, bagaimana edukasi yang diberi, dan juga balik ke individu masing-masing menurut Manda. Kalau kita tahu akan batasan, pastinya pergaulan-pergaulan yang tidak baik untuk kita itu tidak akan terjadi lah. Jadi jawabannya bagaimana cara mengantisipasinya adalah balik lagi ke edukasi yang diberi. Materi yang dikasih gitu. Ya edukasi yang dikasih mungkin dari orang yang lebih tua, dari yang sekitarnya terhadap seni, untuk tidak jauh-jauh dari Tuhan. Kita juga harus melibatkan Tuhan dalam dunia seni. Itu saja. Mungkin banyak terjadinya pergaulan yang sedikit menyimpang itu karena mereka tidak melibatkan ajaran agama dalam dunia kesenian. Oke. Menurut Manda. Mungkin dari teman-teman ada tambahan dari Evelyn atau dari Kezia atau mungkin dari Rifki? Ya, mungkin dari saya tambahannya itu balik lagi ya ke individu masing-masing. Mungkin mau bilang kalau pergaulan bebas itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Dan juga kalau misalnya untuk sekarang itu saya sudah melihat terutama di UKM Simponi ya teman-teman sekalian,
Ya di UKM Simponi sendiri ini itu terdiri dari mahasiswa yang tentunya mahasiswa itu sudah bisa berdiri sendiri dan memiliki pikiran, dan juga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dan juga di UKM Simponi ini sendiri itu selalu diawasi oleh dosen-dosen dari Polsri. Nah, jadi kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dan juga mungkin ada kegiatan di luar nanti. Nah, dan juga itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu persentasenya sangat kecil. Saya sudah melihat sendiri selama saya berorganisasi di sini, itu alhamdulillah pergaulannya itu sangat sehat, dan juga mungkin teman-teman yang lain juga itu saling support untuk menolak yang namanya pelecehan ataupun hal-hal yang di luar nalar lah. Nah, mungkin itu saja menurut saya. Itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Diri masing-masing ya. Pendampingan mungkin. Benar. Benar. Nah, berarti di situ kan ada peran teman-teman selaku mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang aman ya. Pastinya untuk semua generasi, nggak cuman mahasiswa tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, pelatihnya, pengawasnya, dosen, terus juga nantinya yang akan datang ke acara, pastinya akan dibikin lingkungan yang aman, sehat, dan juga ramah lah untuk semua usia. Ya di sini. Benar banget, Nah, tapi kan teman-teman nih, event tahunan yang selalu kalian lakukan, selalu ada orang-orang baru yang datang untuk lihat. Dan juga tadi kayak kata teman-teman, ini terbuka untuk umum, anak-anak juga bisa tonton ya. Kita ini berkaitan sama tema kita, ialah lingkungan yang aman dan ramah anak. Nah, di Indonesia ini kan sudah nggak bisa kita pungkiri lagi, di media sosial juga sudah banyak informasi bahwasanya sudah banyak tempat-tempat yang udah nggak ramah anak. Benar banget tuh, Pak. Tempat-tempat yang bisa menjadi ancaman untuk anak-anak. Nah, teman-teman selaku mahasiswa ini berperan seperti apa sih untuk membuat lingkungan yang aman? Apalagi kan teman-teman akan melakukan acara yang tadi katanya semua usia bisa datang. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak ini seperti apa kiat-kiatnya teman-teman? Mungkin dari saya. Ada dari kakak, dari Mbak Zia? Untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu menurut saya itu harus dimulai dari internal dulu Kak, seperti itu. Baru bisa kita terapkan ke eksternal kan. Kita harus menerapkan itu di dalam lingkup organisasi simponinya terlebih dahulu. Mungkin saat pertunjukan itu tidak melakukan unsur-unsur sara, tidak menunjukkan unsur-unsur yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak, apalagi kan untuk oleh orang-orang, apalagi anak-anak seperti itu. Jadi mungkin maksudnya itu kayak sehingga itu tuh bisa diterima oleh orang-orang seperti anak-anak atau bahkan bukan anak-anak seperti itu Kak. Mungkin tambahan dari saya saja ya, itu kita balik lagi ke Gebiar tadi mungkin ya, lebih ke spesifiknya bagaimana menciptakan lingkungan yang aman buat anak-anak nantinya. Ya tentunya ketika kami mengadakan sebuah acara itu pasti kami sudah melakukan prosedur-prosedur yang sesuai standar lah untuk baik itu mahasiswa maupun nanti target audiensnya adalah anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu masuk dalam kategori penonton, itu kami akan sudah menyiapkan, yaitu prosedur dari perizinan, kemudian dari pos-pos kesehatan, dan juga mungkin dari pas penampilan kami sudah men-set up dan sudah membuat tema. Bagaimana supaya penampilan kami ini itu pesan yang kami sampaikan sampai kepada anak-anak, dan juga temanya kami akan buat kreatif mungkin gitu supaya anak-anak tertarik, dan juga mungkin dari segi keamanan kami sudah juga memastikan semuanya supaya ramah terhadap anak-anak untuk menonton nanti. Oke, Gitu. ada tambahan lagi nggak nih dari Itu, Manda? bisa juga Kak ditambah mungkin kayak misalnya sedang pertunjukan itu ditambah pesan moral yang dapat dipetik Benar oleh banget, anak-anak benar seperti banget. itu kan, yang bisa memotivasi mereka agar bisa berkarya seperti kami seperti itu. Oke. Kalau tambahan dari Manda itu selain ada acara Gebiar, proker Gebiar di UKM Simponi ini Kak, mungkin yang paling berdampak ke anak-anak itu
salah satu proker di mana kami mendatangi panti asuhan, Kak. Jadi UKM Simponi ini tiap bulan puasa itu berbagi ke adik-adik di panti. Nah, di situ kami ngobrol dan mungkin kami Kasih edukasi bisa juga. bisa dijadikan contoh sama anak-anak bagaimana kami bersikap ramah kepada mereka, jadi mereka juga bersikap ramah kepada orang lain dan sopan. Oke. Itu mungkin yang paling berdampak dan kami berinteraksi langsung dengan anak-anak. Iya. Kalau dari Rifki gimana nih Rifki? Kalau menurut saya melihat latar belakang saya itu kan sebagai duta genre yang notabene memang mengedukasi mengenai keluarga berencana maupun dari kalangan anak-anak juga. Nah, langkah yang paling penting itu ya betul dikatakan itu kita mengedukasi. Kita memberikan informasi atas batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian kita sebagai orang yang lebih tua dari mereka juga tentunya memberikan contoh atau menjadi role model yang baik sehingga anak-anak itu bisa mencontoh kita atau mengambil sifat yang telah kita berikan. Misalnya, oh kakak ini baik, berarti kita harus belajar yang lebih baik agar sama kayak kakak itu. Bener banget. Iya. Oke, jadi dari kita mahasiswa mencontohkan yang baik-baik ya, betul. memperlihatkan dan menontonkan yang baik-baik. Oke. Betul. Nah, teman-teman dari semua yang kita bicarakan kan bahwasanya kita sebagai mahasiswa dan juga yang akan jadi tuan rumah nih ngadain acara ini kayak harus punya ruang untuk anak-anak juga. Program-programnya tadi juga sudah diselaraskan dengan anak-anak. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, ini kan tadi kayak ada ke panti asuhan itu kan merupakan satu program pengabdian masyarakat ya untuk ketemu langsung sama teman-teman kita di panti asuhan. Nah, kalau teman-teman dari UKM Simponi nantinya dari tahun-tahun sebelumnya kan pasti sudah ada nih acara Gebyar Simponi tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Evelyn. Implementasinya sebenarnya di lapangan sesuai nggak sih dengan apa yang kalian rencanakan? Pastinya dari tahun ke tahun kan udah ada evaluasi nih. Kira-kira apa sih yang kurang di tahun lalu yang akan dilaksanakan di tahun ini? Mungkin lebih tepatnya kayak kata Evelyn tadi akan ada persiapan lah untuk anak-anak yang datang, temanya, unsur yang terkandung, terus juga pesan moralnya. Dari tahun-tahun sebelumnya apakah itu sudah ada untuk anak-anak? Apakah baru tahun ini? Oke, baik Kak. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu dari Gebyar Simponi itu sudah ramah lingkungan, sudah ramah untuk anak-anak, tetapi mungkin ada unsur-unsur yang belum mendukung gitu untuk penampilan nanti. Nah, mungkin dari di tahun ini bakalan kami ubah lagi temanya dan juga kami evaluasi apa yang harus kami lakukan supaya tontonan mereka ini atau acara ini itu jadi ramah terhadap anak-anak, yaitu mulai dari tema tahun ini kami akan buat semenarik mungkin dan juga dari segi fasilitas yang kami berikan, yaitu kami melakukan acara itu di Geraha dan Geraha itu kapasitasnya lumayan lah, tapi tidak sebanyak kayak gedung-gedung yang lain itu. Mungkin evaluasinya tahun ini kami lebih mensortir untuk penontonnya, yaitu penonton-penonton di kalangan anak-anak yang lebih diperbanyak itu, dan juga mungkin dari segi penataan kursi, dari segi ruang lingkup yang bisa dibilang lebih lega lah supaya mereka lebih nyaman gitu duduknya, dan juga untuk audiens lainnya juga bisa sadar diri dan mawas diri kalau mereka tuh tidak bisa melontarkan kata-kata yang tidak semestinya ketika penampilan sedang berlangsung, karena di situ sedang ada anak-anak gitu. Betul. Berarti emang kayak lebih di sensor ya teman-teman yang masuk juga kayaknya lebih dikasih peringatan bahwasanya ini loh bukan cuman kita tapi ada anak-anak di sini. Nah, teman-teman mahasiswa generasi muda nih dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang layak anak. Kira-kira harapan kalian seperti apa sih ke depannya? Boleh.
Bebas, dari siapa dulu? Oke, dari saya. Harapan saya untuk anak-anak generasi muda yang akan meneruskan perjuangan untuk membela negara. Ya, pesan saya, kalian harus lebih cinta tanah air dan juga kalian harus lebih dekat kepada Tuhan supaya kalian bisa mawas diri, supaya kalian bisa tahu apa yang salah dan apa yang benar, seperti itu. Dan juga mungkin kurang-kurangin bermain sosmed yang tidak menguntungkan seperti itu. Apalagi sekarang kan banyak berita-berita yang memicu perpecah belahan dan itu bisa sangat berbahaya, apalagi itu dilihat oleh anak-anak sekarang kan. Itu bisa membuat asumsi mereka sendiri, apalagi mereka bisa langsung mengakses komentar di sosmed tersebut. Nah, dan itu sangat berbahaya menurut saya. Oke. Dari yang lain? Mungkin dari saya untuk anak-anak muda, jangan takut untuk mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak akan tahu di mana letak bakat, mungkin di mana letak bisanya kita itu. Dan juga jika memang gagal itu bukan berarti kita kalah, seperti itu. Intinya harus tetap mencoba untuk anak-anak. Oke. Boleh, Manda. Kalau dari Manda, harapan Manda untuk Indonesia yang ramah anak, mungkin pesan Manda ini lebih ke untuk orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak itu, banyaklah memberikan edukasi yang baik, contoh yang baik untuk anak-anak. Karena dari kitalah sebagai orang yang lebih dewasa mencontohkan yang baik kepada calon generasi muda. Mungkin itu saja dari Manda. Ada dari Rifki? Baik, kalau pesan dari Rifki, terutama untuk anak-anak dan para remaja, untuk Indonesia yang lebih ke depannya, kita lebih harus berpikir luas. Dan jika teman-teman baik dari kalangan anak-anak dan remaja itu merasa hak-haknya tidak terpenuhi, kita bisa datang ke Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR untuk menyampaikan pesan atau kejadian yang dialaminya. Nanti dari Pusat Informasi Konseling tersebut akan diberikan masukan dan edukasi. Nah, untuk remajanya juga, karena banyaknya informasi yang dimuat sehingga kita mungkin bingung untuk memahaminya apa itu remaja, teman-teman remaja bisa mendengarkan Mars dari PIKR yang menjabarkan apa itu remaja dan batasan-batasan yang harus dibatasi oleh si remaja tersebut, Kak. Oke, berarti dari teman-teman intinya harus mau belajar ya hal-hal yang baru dan juga menciptakan ruang yang ramah dan aman untuk anak-anak sendiri di lingkungan kita. Dan memang untuk mewujudkan Indonesia yang ramah anak itu perlu 1-2 perubahan ya dari kita dan juga lingkungan kita. Nah, kalau itu tadi pesan-pesan untuk teman-teman selaku mahasiswa. Kali ini kita tanya nih sebagai closing statementnya, harapannya untuk Gebyar Simponi dan juga untuk teman-teman yang akan berangkat ke apa tadi bulan ini? Porseni. Gimana harapannya? Apakah harapannya membawa pulang kemenangan? Yes. Mungkin boleh deh dari yang mau berangkat dulu nih, yang mau berangkat Porseni. Harapannya apa? Mungkin bisa diwakilkan salah satunya. Baik, harapan saya dari Porseni, Polsri juara umum. Oke, Polsri juara umum ya. Ada lagi harapan yang lain? Boleh kasih ya? Bingung ya? Iya, karena mungkin ini Kak, harapannya tuh bukan hanya menang, tapi bisa diterima oleh teman-teman politeknik yang lain seperti itu. Jadi tidak ada seperti unsur curang atau lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa diterima sama yang lain, bisa membawa pulang piala yang selalu kami bawa dari setiap tahunnya seperti itu kan. Apalagi Polsri itu terkenal kalau Porseni ini mereka itu selalu juara umum. Jadi kami itu sedang mempertahankan
kemenangan tersebut. Oke, bebannya cukup berat ya. Iya, betul. Mempertahankan kemenangan. Nah, kalau dari Gebiar Simponi, gimana nih Gebiar Simponi harapannya? Oke, harapan saya di tahun ini Gebiar Simponi itu semakin dikenal oleh banyak orang, terutama dari kalangan-kalangan mahasiswa yang berkecimpung di dunia seni seperti itu. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa ikut hadir dan ikut berpartisipasi dalam perlombaan yang kami akan adakan nanti, dan tentunya kami akan menyajikan sesuatu hal-hal yang sangat-sangat menarik buat kalian tonton nantinya. Dan juga jangan lupa sebarluaskan informasi Gebiar Simponi ini teman-teman sekalian, dan jangan lupa nanti bulan 10 kami akan mengadakan Gebiar Simponi. Jangan lupa nantikan terus. Oke. Mungkin untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Gebiar Simponi ini bisa kemana nih? Instagram kah? Oke. Atau media sosial yang lain? Silahkan. Oke, dari Gebiar Simponi itu sendiri bisa kita memiliki akun media sosial yaitu Instagram. Bisa langsung ke Gebiar Simponi di Instagramnya di Gebiar Simponi, dan juga kalau info yang lebih lanjut itu bisa langsung saja ke Instagramnya UKM Simponi. Oke, untuk Gitu. informasi lebih banyak lagi ke Instagramnya UKM Simponi, dan juga ada Instagram tersendiri untuk Gebiar Gebiar Simponi, Simponi. benar. Oke, ya. Mudah-mudahan acaranya sukses. Amin, amin, amin. Teman-teman amin, yang amin. berangkat juga ke Medan Amin. membawa pulang Piala umum ya, karena bebannya cukup berat ya. Karena dari tahun ke tahun, jadi tahun ini mau tidak mau harus tidak mau harus juara umum melanjutkan juara umum lagi. Harus dong, Harus banget. harus Pasti. mengharumkan nama Polstri. Nah, teman-teman terima kasih ya sudah Iya, hadir ke Studio sama-sama, Pro Kak. 4, sudah ngobrol sama kita banyak sekali tentang Porseni, tentang Gebiar Simponi, dan juga tentang ruang lingkup atau lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak juga di kegiatan nantinya Gebiar Simponi. Benar. Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita cukupkan sampai di sini untuk di obrolan komunitas ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan bersama komunitas-komunitas lain yang akan hadir di Studio Pro 4. Cik Mita juga pamit dari ruang dengar Anda karena setelah ini bakal ada teman-teman lain yang menemani di Sriwijaya Sia. Untuk itu langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Dwindasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.